Bab 3030. Roh Dao. Korupsi. Mileye tercengang saat mendengar kata-kata pena kecil. Korupsi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah karena korupsi? Pena Kebenaran Agung berkata, ya. Mileye mau tidak mau mengacungkan jempolnya, kamu benar-benar hebat. Pena Kebenaran Agung berkata terdiam. Saat ini, janismu di samping tiba-tiba berkata, jangan sia-siakan dunia ini. Sambil mengatakan itu, dia menarik Mileye tidak jauh dari Lucy Rong, lalu berkata, Lucy Rong, dia bisa menyelamatkanmu, tapi syaratnya kamu harus membuatkan tubuh fisik untuknya dan ikuti dia sepanjang waktu. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Lucy Rong memandang Mileye. Ketika melihat Mileye, ia tertegun, lalu berkata, apakah dia bisa? Janismu mengangguk, bisa. Setelah Lucy Rong terdiam beberapa saat, dia berkata, oke. Selama aku bisa keluar, aku bisa melakukan apa saja. Seperti yang dikatakannya, ia memandang Mileye, selama kamu membiarkanku keluar, aku akan setia padamu. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, oke. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan memegang pedang biru gaib di tangannya. Pada saat ini, jimat di atas kepala Lucy Rong tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Lenyap. Ekspresi Mileye tiba-tiba berubah aneh. Pemilik pena Kebenaran Agung ini benar-benar menghargainya. Lucy Rong tertegun, lalu berkata dengan suara gemetar, hanya seperti ini. Ekspresi kedua wanita itu sangat aneh. Pada saat ini, Lucy Rong tiba-tiba gemetar. Sesaat kemudian, kekuatan panas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Janismu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan panas yang menakutkan segera diblokir. Haha. Lucy Rong tertawa terbahak-bahak. Mileye memandang Lucy Rong dan tidak berkata apa-apa. Janismu tiba-tiba berkata, Lucy Rong, ini waktunya memenuhi janjimu. Janji. Mendengar ini, senyuman Lucy Rong berangsur-angsur menghilang. Ia menatap Mileye dan tidak berkata apa-apa. Melihat adegan ini, janismu langsung mengernyit, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyembuhkan bekas luka dan melupakan rasa sakitnya? Apakah kamu berencana untuk bunuh diri? Lucy Rong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak. Mileye tersenyum dan berkata, jika dia tidak mau mengikutiku, tidak apa-apa. Lucy Rong langsung berkata, sungguh. Mileye mengangguk, ya. Lucy Rong hendak berbicara, ketika pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, Lucy Rong, idiot. Pikirkanlah dengan otak babimu, Tuan Muda Ye bisa membuka segelmu hanya dengan satu kalimat. Katakan padaku, bisakah dia menghancurkanmu jiwa spiritualmu hanya dengan satu kalimat? Sial. Ia tahu watak Mileye. Mileye terlihat seperti seorang sarjana, lemah lembut dan terpelajar, tapi nyatanya dia adalah orang yang akan membalaskan dendam. Jika Lucy Rong berani menyesalinya, dia akan mengalami pembalasan besar. Tidak hanya Lucy Rong, pena Kebenaran Agung juga tidak akan terluput. Karena dialah yang menipu Mileye di sini dengan mempermainkannya. Sekarang jika orang ini melakukan ini, semua orang akan hancur. Mendengar perkataan Kebenaran Agung, Lucy Rong tersenyum pahit, aku tidak ingin melanggar janjiku. Bagaimana mungkin aku berani? Karena itu, ia memandang Mileye, aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan Muda Ye. Pada saat ini, pikirannya jauh lebih jernih. Ia tahu bahwa jika ia mengingkari janjinya, ia pasti akan hancur. Janismu memandang Mileye, apakah di sini? Mileye mengangguk, boleh. Janismu menunjuk magma di kejauhan, masuk.
Mileye tidak membuang waktu dan melompat masuk. Begitu dia masuk, kekuatan membara menyapu seluruh jiwanya. Mileye tiba-tiba tersentak kesakitan. Namun, dia masih menahan diri. Janismu memandang Lucy Rong, gabung dengan dia. Penggabungan. Lucy Rong menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berkata apa-apa. Penggabungan berarti dia akan menjadi satu dengan Mileye di masa depan. Janismu menggelengkan kepalanya. Dengan otakmu, aku akhirnya tahu kenapa kamu di penjara. Kamu lebih bodoh dari domba yang aku pelihara. Mendengar ini, Lucy Rong tiba-tiba menjadi geram. Janismu, apa maksudmu? Janismu tiba-tiba meraih ke depan. Dengan genggaman ini, Lucy Rong langsung ditangkap di tangannya, dan Lucy Rong menjadi khayalan. Wajah Lucy Rong berubah drastis. Janismu, apa yang kamu lakukan? Janismu memandang Lucy Rong dengan dingin. Jika aku tidak setuju membantunya memperbaiki tubuh fisiknya, aku pasti sudah mencubitmu sampai mati sekarang. Kamu benar-benar sangat bodoh. Aku tidak ingin melihat orang bodoh. Saat dia berbicara, dia memegang Lucy Rong dan membantingnya ke tanah. Duar. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam Lucy Rong secara langsung, dan Lucy Rong segera bergabung. Di sampingnya, Master Dingin menghela nafas dengan suara rendah. Lucy Rong, apakah kamu orang yang berotak babi? Satu perkataan Tuan Muda Ye ini bahkan dihargai oleh Tuan. Jika kamu mengikutinya, apa kamu merasa teraniaya? Bagaimana pemikiranmu? Mendengar ini, Lucy Rong merasa sedikit sedih dan berkata, aku tidak merasa buruk. Aku hanya merasa sedikit emosional. Master Dingin berkata, cepat bergabung. Lucy Rong mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas api dan menembus dada Mileye. Duar. Dalam sekejap, seluruh jiwa Mileye menjadi merah. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya hampir pecah. Pada saat ini, dia merasa jiwanya akan meledak. Kekuatan panasnya sangat menakutkan. Janismu menoleh untuk melihat ke arah Master Dingin. Master Dingin membuka telapak tangannya dan sebuah teratai es muncul di tangannya. Pergi. Begitu suara itu turun, teratai es tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Mileye. Duar. Dalam sekejap, seluruh tubuh Mileye terasa menggigil. Kali ini, Janismu menunjuk ke satu titik. Cahaya putih masuk ke alis Mileye. Ini adalah teknik pelatihan. Kamu beroperasi sesuai dengan metode ini dan menyerap roh Lucy Rong dan kekuatan teratai es. Begitu suara itu turun, beberapa informasi tiba-tiba muncul di benak Mileye. Tubuh dewa yang tak terkalahkan. Mileye tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera beroperasi sesuai dengan teknik inti. Segera, tubuh fisiknya mulai menyerap kekuatan roh Lucy Rong dan teratai es. Kali ini, Janismu menunjuk. Dalam sekejap, seluruh lahar bawah tanah melonjak ke depan seperti air pasang. Duar. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Janismu tiba-tiba berkata, Lucy Rong, bentuk tubuh fisik untuknya. Lucy Rong berkata, baik. Saat suara itu turun, tiba-tiba nyala api yang mengerikan keluar dari tubuh Mileye. Saat berikutnya, tubuh fisik Mileye mengembun sedikit demi sedikit. Janismu duduk di samping dan berkata, tunggu saja. Master Dingin melirik Mileye dan berkata, bukankah dia seorang kultivator pedang? Janismu tersenyum dan berkata, siapa bilang kultivator pedang tidak bisa mengolah tubuh fisik? Master Dingin tidak berkata apa-apa lagi. Janismu melirik Master Dingin dan berkata, kamu benar-benar bersedia memberikan teratai es yang berumur ribuan tahun bahkan tanpa berkedip? Master Dingin berkata pelan, bukan apa-apa.
Janismu tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia secara alami tahu bahwa Master Dingin ingin membangun jodoh yang baik. Tentu saja, ini normal. Sekitar 1 jam kemudian, tubuh fisik Mileye telah mengembun kembali, tetapi tubuh fisiknya saat ini terbuat dari magma. Namun tidak lama kemudian, tubuh fisiknya mulai kembali normal sedikit demi sedikit. Begitu saja, 1 jam kemudian, tubuh fisik Mileye kembali normal sepenuhnya, dan seluruh lava di bawah tubuhnya telah terserap. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, 2 massa magma melonjak, sangat menakutkan. Mileye menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Dalam sekejap, tangan kanannya terbakar. Master Dingin tiba-tiba berkata, "Selamat." Mileye melirik tubuh fisiknya dan berkata dengan penuh semangat, "Sudah selesai." Janismu berkata, "Sekarang sudah selesai." Mileye tercengang, "Untuk sementara." Janismu berkata pelan, "Apakah menurutmu ini sudah berakhir?" Mileye berkata dengan semangat, "Apakah masih harus dilanjutkan?" Janismu menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa melanjutkan. Karena tidak ada hal baik lagi yang bisa kamu serap." Mileye tiba-tiba berpikir betapa disayangkannya. Kali ini, Janismu berkata lagi, "Tubuh fisikmu sudah sangat kuat." "Lucy Rong, ngomong-ngomong, tahukah kamu apa itu Lucy Rong?" Mileye menggelengkan kepalanya. Lucy Rong terdiam. Janismu tersenyum dan berkata, "Itu adalah monster tua yang telah bertahan selama lebih dari 1 miliar tahun. Di antara 5 elemen langit dan bumi, dia adalah makhluk paling kuat dengan atribut api. Dia sekarang terintegrasi denganmu, dan tubuh fisikmu." Mileye tiba-tiba berkata, "Kalau ia hilang, apakah tubuh fisikku masih ada?" Janismu berkata, "Ada. Ia hilang. Tubuh fisikmu masih ada. Meskipun menyatu denganmu, kamu adalah tuan. Dan jika kamu sudah tidak ada, ia akan hilang juga." Mileye mengangguk sedikit, "Bagus kalau begitu." Lucy Rong berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku masih di sini." Mileye terdiam. Janismu berkata, "Tubuh fisikmu saat ini, bahkan alam Taoisme juga tidak dapat menghancurkan." Mileye sedikit mengernyit, "Alam Taoisme?" Janismu berkedip, "Di atas alam penghujung surgawi adalah alam Taoisme. Tahukah kamu?" Mileye terdiam. Janismu berkata, "Aku telah memenuhi janjiku. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Dapatkah tubuh fisikku meningkat di masa depan?" Janismu berkata, "Tentu saja bisa. Tapi itu sangat sulit. Sekarang akan lebih sulit lagi bagimu untuk meningkat dengan tubuh fisikmu dibandingkan sebelumnya." Mileye memandang Janismu, "Seberapa kuat tubuh fisikmu?" Janismu tersenyum dan berkata, "Aku 100 kali lebih baik darimu." Haha. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempat. Di tempat yang sama, Mileye terdiam. Master Dingin melirik Mileye, lalu berkata, "Dia tidak berbohong. Tubuh fisikmu sekarang susah dihancurkan oleh Master Alam Taoisme, tapi dia..." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, "Itu keterlaluan. Di seluruh sekte Taoisme, hanya ada 2 orang yang dapat melukai tubuh fisiknya. Satu adalah Tuan, dan yang lainnya adalah Roh Dao." Mileye sedikit mengernyit, "Roh Dao?" Master Dingin mengangguk, "Ya. Dia adalah penegak hukum dari sekte Taoisme, yang berspesialisasi dalam menghukum mereka yang melanggar aturan. Ngomong-ngomong, dialah yang menemukan korupsi pena kebenaran agung saat itu. Lalu pena kebenaran agung dipukuli habis-habisan." Pena kebenaran agung terdiam.
Mileye tersenyum dan berkata, apakah pena kebenaran agung sangat kuat sebelumnya? Master dingin mengangguk, luar biasa. Tapi saat itu, tubuh fisiknya dipecah-pecah oleh roh Dao. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sungguh sebuah tragedi. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu berhenti bicara? Master dingin berkata, dipukul oleh roh Dao bukanlah hal yang memalukan. Pena kebenaran agung terdiam. Mileye tiba-tiba berkata, Master dingin, tahukah kamu sekte masa lalu? Sekte masa lalu. Mendengar ini, Master dingin tertegun, lalu mengerutkan kening, kekuatan apa? Wajah Mileye menjadi muram. Master dingin bisa-bisanya tidak mengetahui hal ini. Bersambung.